Apakah kita suka mengeluh waktu kita berbuat baik? Apakah kita suka meminta upah untuk perbuatan baik kita? Shalom, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Beberapa waktu yang lalu, saya menyaksikan bahwa Tuhan sungguh rindu supaya kita menjadi saksi Kristus. Di atas segala hal, Tuhan mau apapun dalam keadaan kita, walaupun kita dalam lembah-lembah bayang-bayang kematian sekalipun, tetap Tuhan mau kita menjadi saksi Tuhan. Kemarin saya sudah membahas mengenai apa itu kata saksi, yaitu witness judicially, a martyr, maupun a record. Hari ini saya akan bahas bagaimana kita menjadi saksi Kristus. Kita akan buka Wahyu 12 ayat 11. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba. Mereka adalah murid-murid Kristus. Mengalahkan dia adalah iblis, oleh darah anak domba, oleh pengorbanan Kristus di atas kayu salib, dan oleh perkataan kesaksian mereka. Perkataan kesaksian dari murid-murid Kristus mengalahkan iblis. Ketika iblis menekan kita sedang tidak sehat, kita sedang dalam masalah, iblis begitu menekan kita. Tetapi perkataan kesaksian kita berkata, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa. Aku bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, kehidupanku. Aku walaupun di dalam lembah bayang-bayang kematian, Dia adalah Allah Immanuel yang menyertai aku. Itu adalah perkataan kesaksian kita. Seringkali kita tanpa sadar kita hanya menyaksikan hal-hal yang sensasional, hal-hal yang luar biasa, yang mujizat yang luar biasa. Harus mengalami kematian dulu, bangkit, itu sesuatu yang luar biasa yang baru kita boleh saksikan. Saudaraku, sekali lagi, saksi adalah memperkatakan sesuatu dengan jujur, dengan terbuka, the whole truth, kebenaran seutuhnya. Kalau kita terjebak oleh sensasi, kita akan tidak menjadi saksi Kristus yang benar. Beberapa waktu yang lalu, saya merasa saya ini kurang untuk menjadi saksi Kristus. Kenapa? Karena sejak saya kecil saya sudah ikut sekolah minggu, selama hidup tidak lari jauh-jauh dari Tuhan, tidak sampai berbuat dosa meninggalkan Tuhan sampai bagaimana, tetapi tetap aman, tenang, damai, sejahtera, begitulah. Lalu apa yang sempat saya saksikan pada Tuhan? Sungguh kadang saya rindu saya punya kesaksian seperti tokoh-tokoh yang luar biasa, yang dulu membakar gereja, menganiaya orang Kristen, kemudian bertemu dengan Tuhan, bertobat, dan punya kesaksian yang luar biasa, yang sensasional. Saya sendiri tidak mengalami sesuatu yang sensasi, yang luar biasa sekali. Lalu apa yang boleh saya saksikan? Sampai suatu saat saya dengar seorang pendeta berkata bahwa mujizat yang terbesar adalah ketika seseorang punya kesempatan untuk berbuat dosa dan tidak dilihat orang, tetapi tidak berbuat dosa. Saudaraku, yuk kita bersaksi bahwa Tuhan itu baik. Kalau Tuhan menjagai saya sampai sekarang, dijauhkan dari segala sakit penyakit, karena waktu itu saya sekolah di Amerika begitu bebas, begitu banyak drug, begitu banyak pornografi, tapi saya bebas daripada itu adalah penjagaan Tuhan yang luar biasa buat saya. Itu adalah sebuah kesaksian. Jangan terjebak hanya menyaksikan hal-hal yang sensasi. Sekali lagi, bahkan seringkali Tuhan mau kita menjadi saksi sebelum kita dipulihkan Tuhan. Tadi yang pertama adalah perkataan kesaksian kita. Kita perlu persiapkan perkataan kesaksian kita. Yang kedua adalah melalui perbuatan baik. Saya catat gembala sidang kita, Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo, di doa pengerja Januari 2006 berkata bahwa gerejanya dituntun tahun 1986 sampai 1995 melalui penginjilan melalui pujian dan penyembahan,
95 sampai 2001, membuka gereja-gereja baru, penginjilan dengan membuka gereja-gereja baru, mendapatkan melalui rema dari Yesaya 54. Kemudian tahun 2002 mendapatkan Yohanes 17 Unity, Change Destination. Bapak Pendeta Niko meminta maaf dan menurunkan nama. Tahun 2005 menyatakan kasih melalui memberi dan berbuat baik yang menyaksikan Kristus. Matius 5 berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Pak Niko berkata, menyatakan kasih melalui memberi dan berbuat baik. Itu membuat kita menyaksikan Yesus dalam kehidupan kita. Perbuatan baik yang bagaimana, saudara? Matius 25, Tuhan Yesus memberikan suatu perumpamaan terakhir sebelum dia ditangkap dan disalibkan. Dia memberikan perumpamaan mengenai pengadilan akhir zaman, yaitu perumpamaan tentang kambing dan domba. Tuhan memberkati domba, berbahagialah kamu, karena ketika aku lapar, engkau beri makan, ketika aku haus, engkau beri aku minum, ketika aku telanjang, engkau beri pakaian, ketika aku orang asing, engkau beri tumpangan, ketika sakit, engkau menengok aku, ketika di penjara, engkau menengok aku. Saudaraku, tetapi domba yang berbuat baik ini tidak tahu dia berbuat baik untuk Tuhan. Dia berkata, kapan kami melihat Tuhan? Kapan kami melihat Tuhan kelaparan, haus, telanjang? Kami nggak pernah melihat itu. Tapi Tuhan berkata, apa yang kamu lakukan kepada saudaraku yang paling hina, kau lakukan kepada aku. Sebaliknya kambing berkata, kapan kami melihat Tuhan lapar, haus, telanjang, dan kami tidak melayani engkau? Artinya, kambing hanya melayani, hanya melakukan perbuatan baik kalau melihat Tuhan. Kambing melakukan perbuatan baik untuk Tuhan, bukan untuk sesama. Yuk kita bandingkan dengan Matius 7:21-23. Yesus berkata, tidak semua orang yang berseru-seru memanggil nama Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Kemudian pada waktu itu akan banyak orang berseru-seru memanggil nama Tuhan. Tuhan, Tuhan, bukankah aku telah bernubuat demi namamu? Bukankah aku telah mengusir setan demi nama Tuhan? Bukankah aku telah mengadakan banyak mukjizat demi nama Tuhan? Tetapi Tuhan berkata, aku tidak kenal engkau, hai kamu semua pembuat kejahatan. Saudaraku, kalau kita bandingkan Matius 7, semua dilakukan untuk Tuhan. Bernubuat demi nama Tuhan. Mengusir setan untuk Tuhan. Melakukan banyak mukjizat demi nama Tuhan. Tetapi Tuhan justru tidak kenal akan mereka. Tetapi domba yang justru melakukan segala sesuatunya bukan untuk Tuhan, justru dikenal oleh Tuhan. Saudaraku, saya diingatkan pada waktu saya pertama kali ikut melayani sebagai pelayan Tuhan di GBI. Waktu itu doa pelayan jemaat ada di Modern Land, GBI Modern Land. Waktu itu kita duduknya di Ubin, di atas Ubin, dan kemudian parkirnya juga susah sekali karena tidak punya tempat parkir yang mencukupi. Tetapi saya sangat suka datang ke GBI Modern Land. Saya sangat menikmati apa yang dikatakan Pak Niko, apa yang dikatakan oleh orang-orang, oleh para pemimpin kita. Tetapi dengan berjalannya waktu beberapa tahun kemudian saya sudah mulai makin punya jabatan di gereja, menjadi wakil gembala. Waktu itu doa pelayan jemaat ada di JHCC, dipindah ke JHCC. Tempat duduknya karpet yang lebih lembut daripada Ubin, parkirnya luas sekali. Tapi waktu itu saya mulai mengeluh, parkirnya nggak enak, duduknya kurang enak. Malamnya Tuhan menegur saya, kenapa kamu banyak mengeluh mengenai doa pelayan jemaat di JHCC, padahal dulu kamu enggak. Dulu saya lakukannya untuk saya pribadi, saya senang, saya suka mendengar para pemimpin berkata-kata. Tapi dengan berjalannya waktu,
ternyata saya mulai banyak mengeluh. Tuhan bertanya waktu itu, mengapa kamu mengeluh? Kalau kamu nggak suka, kenapa kamu nggak berhenti saja? Dan waktu itu saya menjawab Tuhan begini, Tuhan, saya ini wakil gembala. Kalau saya tidak datang, bagaimana dengan yang lain? Bagaimana dengan pengerja-pengerja atau pelayan Tuhan yang di bawah saya? Dan Tuhan menjawab persis dengan Matius 7 ayat 21-23 ini. Sekarang kamu tahu kamu sedang melakukan demi aku. Justru karena itu aku tidak kenal kamu. Ingat saudara, kita sering berkata cinta itu korban. Tetapi yang saya dapat dari Tuhan, kalau kita mencintai Tuhan, yang kita lakukan pasti kita nikmati dan kita tidak membutuhkan upah dari Tuhan. Saudaraku, kalau istri saya cinta saya, dia tidak harus memasak, tetapi dia akan memasak buat saya. Dia akan menikmati memasak buat saya. Dan kalau dia cinta saya, apalagi kalau dia sangat senang dengan memasak, itu hobinya, dia akan bersyukur kalau saya pulang untuk makan. Sebaliknya, kalau dia tidak suka masak, dan dia tidak lagi mencintai saya, dan memasak itu adalah sebuah keharusan dan tanggung jawab, dia akan banyak mengeluh, dia akan banyak mengerutu, dia akan bersyukur kalau saya nggak pulang untuk makan. Intinya saudara, coba cek, apakah kita suka mengeluh waktu kita berbuat baik? Apakah kita suka meminta upah untuk perbuatan baik kita? Kita minta balasan dari Tuhan. Kalau istri saya tidak suka masak dan dia harus masak, dia pasti minta upah pada saya. Bukankah saya sudah berkorban memasak untuk engkau? Ayo ajak saya jalan-jalan. Ayo ajak saya ke mall. Ayo ajak saya untuk piknik kemana. Saudaraku, dengarkan saya baik-baik. Ketika kita melakukan perbuatan baik yang seperti itu, justru Tuhan tidak kenal akan kita. Yuk kita minta Tuhan untuk mengubah hidup kita. Oleh karena itu Roh Kudus perlu dalam kehidupan kita. Kita perlu Roh Kudus tinggal dalam hidup kita, supaya kita bisa mencintai Tuhan dan melakukan segala perbuatan baik tanpa minta upah, tanpa itu menjadi suatu keharusan. Saya masih ingat beberapa waktu yang lalu, ketika saya bertemu dengan klien saya, dia berkata begini, saya itu beragama, tapi saya nggak mau melakukan agama saya. Kenapa? Semuanya itu keharusan. Kemudian saya ingat kembali ketika saya berkata sama dia, kalau dia mengajak pertemuan, saya berkata, hari ini saya nggak bisa karena saya harus ke gereja, saya harus ke kom, saya harus kemana melayani Tuhan. Saudaraku, semua menjadi keharusan dan tidak menyenangkan. Lalu bagaimana kita bisa menjadi saksi Kristus? Kita harus berbeda dengan mereka. Perbuatan-perbuatan baik yang kita nikmati, karena itu sudah menjadi natural kita, karena Roh Kudus turun memberikan kuasa kepada kita untuk menikmati perbuatan-perbuatan baik kita, sehingga kita lagi tidak perlu menemukan upah, bahkan kita bersyukur karena kita bisa berbuat baik kepada sesama. Oleh karena itu, sekali lagi ya saudara, kita seringkali berbuat baik, kita merindukan balasan dari Tuhan. Itu sesuatu yang tidak benar. 1 Korintus 13 berkata, segala perbuatan baik kita, bahkan mengorbankan kita diri sendiri, tanpa cinta, nol besar di hadapan Tuhan. Kita akan dihakimi apakah kita punya cinta di hadapan Tuhan atau tidak. Ketika kita melakukan cinta, itu bukan korban, tetapi kenikmatan buat kita. Ketika kita mengantar pacar kita, itu bukan korban, tapi kenikmatan buat kita. Amin saudara. Kemudian yang terakhir, bagaimana kita menjadi saksi Kristus? Yang terakhir adalah dengan cara hidup kita. Kita buka 2 Korintus 3 ayat 2 sampai ayat 3. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, yang dikenal dan dapat dibaca oleh semua orang.
Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Kita adalah surat pujian, surat Injil yang dikenal, yang dapat dibaca, yang terbuka, yang ditulis oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Saudaraku, dengarkan saya baik-baik. Cara hidup kita ini surat terbuka. Kita mungkin tidak bisa menginjil dengan perkataan, mungkin tidak bisa menginjil dengan perbuatan baik kita, tapi setiap dari kita pasti dibaca oleh orang. Satu ayat lagi, 1 Petrus 2 ayat 12. Milikilah cara hidup yang baik di tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, bangsa-bangsa kafir, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang jahat, orang durjana, orang yang tidak benar, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Miliki cara hidup yang baik di tengah bangsa yang tidak benar. Saudara, apa artinya? Kita perlu memiliki cara hidup yang baik, yang jujur, yang terbuka, yang lemah lembut, yang rendah hati, yang tidak menghakimi, tunduk pada otoritas pemerintah di atas kita. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah dengan kebaikan. Kalau orang menganiaya kamu, doakan dan berkati. Saudara, itu sesuatu cara hidup Kristen yang baik. Tetapi itu sesuatu yang sangat sukar. Ketika pesaing kita tidak membayar pajak, kita membayar pajak dengan jujur, itu sesuatu yang sukar kita lakukan. Cara hidup yang sangat sukar, sangat berat. Ketika kita ditampar orang, kita fitnah, kita memberkati, kita mendoakan, kita memberikan pipi kiri kita, itu sesuatu yang berat, tidak mudah. Tuhan Yesus bahkan berkata begini, kalau engkau tidak memikul salib, menyangkal diri dan memikul salib, engkau tidak layak buat aku. Saudaraku, apakah kemudian kita harus memikul salib, menyangkal diri itu dengan segala kemurungan kita, dengan sesuatu yang berat? Udah pasti orang itu tidak menjadi kesaksian buat Tuhan. Saya ingat waktu saya pernah naik roller coaster, pada waktu itu roller coaster yang paling besar di dunia. Saya orang yang tipenya tidak suka mengambil resiko, orang yang tidak suka mencoba-coba hal-hal yang baru, yang riskan. Tapi waktu itu saya benar-benar kepengen mencoba naik roller coaster, dan apa yang terjadi ketika saya naik roller coaster, saya begitu ketakutan sehingga saya berpegangan kepada tempat duduk saya dengan kenceng-kenceng, walaupun kita sudah pakai sabuk, saya pakai pengaman, saya pegangan dengan sangat kencang. Dan saya tidak bisa menikmati roller coaster itu karena saya begitu ketakutan. Tetapi apa yang membuat saya mau naik roller coaster? Walaupun secara karakter saya tidak suka roller coaster. Karena saya melihat orang-orang yang naik roller coaster berbahagia, bergembira, bahkan lepas tangan, teriak-teriak. Itulah yang menarik saya untuk ikut naik roller coaster. Demikian juga orang Kristen. Paulus berkata, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi aku berkata, bersukacitalah. Biarlah kebaikan hatimu dikenal oleh semua orang. Saudaraku, kita memang diminta Tuhan untuk memikul salib dan menyangkal diri. Artinya hidup kudus dan benar. Tapi itu tidak menarik buat manusia. Yang menarik adalah ketika kita hidup kudus dan benar, tapi kita bergembira dalam kehidupan hidup kudus dan benar. Itu sesuatu yang sangat sukar. Sekali lagi, makanya kita butuh Roh Kudus, kuasa dari Roh Kudus. Kita bisa bersukacita walaupun kita merendahkan hati kita ketika kita dimaki-maki orang. Sesuatu yang sukar. Apakah kita bisa bergembira? Tapi bukankah kegembiraan, kebahagiaan itulah yang menarik orang dan menyaksikan kemuliaan Tuhan. Terakhir, why? Matius 24 berkata, dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa,
Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Saya menangkap begini saudara, mengapa Tuhan mau kita menjadi saksinya? Karena dia kepingin segera datang. Salah satu yang menyebabkan dia datang adalah ketika kesaksian Kristus diberitakan di seluruh dunia. Bukan agama Kristen, tapi kesaksian Injil Kristus. Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk Roh Kudus yang sebentar lagi kami akan peringati dicurahkan kepada kami. Roh Kudus, tolong kami, mampukan kami, biarlah kami boleh bersaksi dimanapun Engkau tempatkan kami ya Tuhan. Baik melalui perkataan kami, melalui memberi dan perbuatan-perbuatan baik kami, maupun cara hidup kami yang penuh dengan sukacita dan bergembira, berbahagia, waktu kami memikul salib dan menyangkal diri. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.